akun yang memang sangat parah, artinya kondisinya sakitnya parah, sudah komplikasi lah artinya. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, bahkan bisa lebih dari 1 bulan, maksimal rata-rata 1 bulan sudah gacor ya, jika melakukan terapinya dengan baik. Nah, kondisi akun yang parah ini tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang rekan-rekan yang sudah melakukan terapi namun masih nggak gacor-gacor. Ada yang terapi 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan kok nggak gacor-gacor. Pendapatannya tidak meningkat secara signifikan. Ada peningkatan namun tidak terlalu banyak. Dan apa penyebabnya? Dan bagaimana solusinya, dan kita akan kupas tuntas di sini. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai ke pembahasan, kita seruput dulu kopi susunya. Segar. Oke, jadi ada pertanyaan dari rekan kita di channel YouTube saya, di kolom komentar, yaitu, Bang, saya udah melakukan terapi selama 1 bulan tapi nggak gacor-gacor. Nah, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Nah, di sini saya akan jelaskan sedetail-detailnya dan saya akan kupas tuntas. Jadi bagi rekan-rekan yang melakukan terapi, itu ada yang 1 minggu sudah berhasil, artinya peningkatannya banyak. 2 minggu baru meningkat, baru gacor. 3 minggu baru berhasil. 4 minggu baru gacor. Dan bahkan ada yang sampai 1 bulan itu belum gacor. Artinya peningkatannya itu tidak terlalu banyak. Nah, di sini yang perlu rekan-rekan perhatikan bahwa di saat pertama rekan-rekan melakukan terapi, dari pertama rekan-rekan melakukan terapi, rekan-rekan harus paham kondisi akun rekan-rekan sekalian itu dalam kondisi seperti apa. Jadi bagi rekan-rekan itu macam-macam akunnya dalam kondisinya ketika saat pertama kali melakukan terapi. Nah, jadi saat melakukan terapi ada yang akunnya sudah ke arah yang baik. Artinya tinggal memantapkan, tinggal meningkatkan kualitas akun tersebut. Sementara akun sudah di jalur yang benar. Nah, akun yang seperti ini itu akan lebih cepat untuk comeback recovery-nya, untuk kembali ke gacor. Dan ada juga akun yang memang sangat parah, artinya kondisinya sakitnya parah, sudah komplikasi lah artinya. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, bahkan bisa lebih dari 1 bulan, maksimal rata-rata 1 bulan sudah gacor ya, jika melakukan terapinya dengan baik. Nah, kondisi akun yang parah ini tadi, jadi harus butuh perjuangan yang ekstra. Jadi langkah-langkahnya harus tepat dan waktunya juga cukup panjang, karena kondisinya memang parah, artinya budek-budek parah lah, gagunya nauzubillah min dzalik lah, pokoknya sangat gagu. Nah, ini butuh waktu yang agak panjang dan dengan cara yang benar. Jadi rekan-rekan yang melakukan terapi dengan kondisi akun seperti ini harus banyak sabar dan dengan cara yang tepat. Jangan sampai rekan-rekan putus di tengah jalan. Nah, ada juga akun yang sedang-sedang, artinya gagu banget tidak, gacor sekali juga tidak. Nah, ini akan juga lebih mudah. Nah, jadi kenapa tingkat waktu terapi akun itu berbeda-beda, masa keberhasilannya yang paling menentukan adalah di saat awal rekan-rekan melakukan terapi, kondisi akun rekan-rekan itu berbeda-beda. Jadi akun A dengan akun B itu kondisinya berbeda pada waktu itu. Jadi tingkat keberhasilannya itu akan membutuhkan waktu yang berbeda pula. Jika di awal melakukan terapi kondisi akun itu sudah artinya dalam kondisi yang baik atau di track yang benar, di jalur yang benar, maka itu akan lebih mudah. Namun
jika kondisi akun rekan-rekan itu pada waktu mulai terapi itu sakit parah, komplikasi, budek, ibarat orang itu udah jantung, ginjal, paru-paru, komplit lah penyakitnya, itu membutuhkan perjuangan yang ekstra, waktu yang cukup panjang, dan ketelatenan yang luar biasa. Dan yang paling penting adalah kesabarannya harus lebih ditingkatkan. Nah, jika rekan-rekan tidak sabar, maka terapi ini akan gagal. Artinya jika orang sakit ini akan meninggal, bukan sembuh malah meninggal. Nah, itu kondisi akun kita pada saat terapi itu berbeda-beda, jadi hasilnya berbeda-beda. Nah, solusinya adalah rekan-rekan ketika sudah melakukan terapi 2 minggu kok belum gacor, 3 minggu kok belum gacor, 1 bulan kok belum gacor, rekan-rekan tinggal melanjutkan saja. Jadi rekan-rekan lanjutkan saja metode terapi seperti sebelumnya, dan rekan-rekan koreksi mana yang harus rekan-rekan perbaiki. Artinya dari segi yang mana? Dari segi mobilenya, jam kerjanya, atau konsistensinya. Jadi atau penyelesaian orderannya. Nah, jadi rekan-rekan di sini harus perhatikan. Jadi lebih tetap melakukan metode yang sama, namun rekan-rekan harus koreksi lagi dari segi yang mana yang rekan-rekan perlu perbaiki atau yang kurang bahkan rekan-rekan tidak lakukan. Jadi jangan-jangan rekan-rekan merasa sudah terapi selama 1 bulan, jangan-jangan on beat-nya hanya di rumah saja, hanya di satu tempat. Jika masuk orderan baru ditarik, nggak masuk orderan ditunggu sampai masuk. Nah, ini juga salah. Atau terapinya minim area, artinya areanya tidak terlalu banyak. Contoh, dapat orderan dari titik A ngantar ke titik D dan balik lagi ke titik A, menunggu lagi orderan di situ. Secara otomatis jam kerja oke, mereka memenuhi syarat, namun dari segi yang lain mereka kurang. Nah, hal-hal seperti ini yang harus rekan-rekan perbaiki. Jika semua segi rekan-rekan sudah melakukannya dengan baik, maka akun ini perlahan-lahan tapi pasti akan gacor. Jadi selain rekan-rekan melanjutkan metode terapi yang sebelumnya rekan-rekan lakukan, rekan-rekan harus juga koreksi mana hal-hal yang harus rekan-rekan perbaiki, rekan-rekan tambah, dan hal-hal yang tidak perlu rekan-rekan lakukan. Seperti contoh yang tidak perlu dilakukan itu adalah melakukan order tembakan atau order fiktif ke akun rekan sendiri, bertujuan untuk supaya pancingan. Jadi banyak driver-driver yang salah persepsi. Jadi supaya akunnya ada riwayat transaksi, maka ditembak sendiri dan dijalankan. Nah, ini akan justru membahayakan akun rekan-rekan sekalian. Salah-salah malah akun rekan-rekan bisa kena PM. Jadi ikuti saja proses yang berjalan. Nah, jika selama terapi rekan-rekan akunnya belum juga baik, maka koreksi, cari kekurangan dan permasalahan rekan-rekan dan lakukan seperti terapi sebelumnya. Nah, di sini rekan-rekan harus perhatikan hal-hal tersebut. Jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak harus rekan-rekan lakukan. Jadi pahami metode terapi, jalankan dengan sesuai dengan porsinya, maka akun rekan-rekan perlahan tapi pasti akan gacor. Nah, untuk metode-metode terapi yang harus rekan-rekan lakukan, di video saya yang sebelumnya rekan-rekan bisa tonton atau buka di video saya yang sebelumnya metode-metode terapi. Jadi ada beberapa video yang pilihan untuk melakukan terapi akun, namun konsepnya tidak jauh berbeda, namun setidaknya ada beberapa pilihan dan ada memang beberapa video yang memang agak sulit dipahami, namun mudah-mudahan rekan-rekan paham untuk memahami video-video saya tentang terapi akun gagu ini tadi. Dan saya rasa metode yang sudah saya sampaikan itu sangat simpel dan mudah dijalankan. Dan
metode terapi yang saya sampaikan ini berlaku untuk roda 2 dan roda 4. Jadi tidak hanya untuk gokar atau goret. Jadi roda 2 dan roda 4 ini bisa melakukan terapi yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Nah, buat rekan-rekan yang belum mengetahui metodenya, bisa buka video saya yang sebelumnya. Jadi rekan-rekan bisa cari di situ, semua lengkap dan komplit. Oke, disitulah masalahnya kenapa 1 bulan akun rekan-rekan belum gacor. Jadi ada beberapa hal yang menjadi faktor, dan ada beberapa hal yang mungkin rekan-rekan belum lakukan. Oke, seperti itulah videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat rekan-rekan, dan saya Arsu Kagawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, dan kita seruput lagi kopi susunya. Segar.